Kondisi kamu sekarang kayak gini nih, kamu bekerja sebentar, kemudian lama di scrolling sosial media. Kamu berkata dalam hati, aku harus fokus belajar dan bekerja. Tapi tekad kamu nggak cukup kuat, kamu tergoda kembali untuk scrolling sosial media. Itu karena kita salah dalam strategi dan juga melakukan sesuatu yang membuat kita gampang terdistraksi. Lalu kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang dapat meningkatkan fokusmu dan belajar maupun bekerja. Hingga di akhir video, di saat kamu bisa mempraktekin apa yang aku sampaikan di video kali ini, kamu akan bisa lebih fokus belajar maupun bekerja dibandingkan dari kamu yang sebelumnya. Aku buat video ini karena aku dalam misi membuat 100.000 orang lebih produktif dan juga lebih berkembang, meskipun hanya perkembangan 1% setiap harinya melalui video di YouTube ini. Langsung aja kita masuk ke poin yang pertama, latar belakang masalah. Pernah nggak sih kamu tuh duduk di depan buku atau laptop, udah niat buat belajar, tapi ujung-ujungnya malah buka sosial media? Rasanya waktu berlalu begitu cepat, tapi pelajaran atau tugas tetap nggak selesai-selesai. Kamu mungkin bertanya, kenapa sih aku nggak bisa fokus? Masalah ini soalnya sangat umum banget. Semua orang pernah merasakan hal tersebut. Bahkan aku juga pernah merasakan hal tersebut. Kita gampang banget tergoda sama sosial media. Kita gampang banget tergoda sama hal-hal yang instan, video-video pendek, dan semisalnya. Kita gampang terdistraksi ketika ingin fokus belajar maupun bekerja. Kita punya tugas skripsi. Kita baru ngejain satu paragraf, lalu kita malah buka sosial media. Kita udah fokus membaca buku selama 5 menit. Tapi karena ada notif masuk, kita berpikir kita hanya ngecek 5 detik. Tapi ujung-ujungnya kita malah ngecek 50 menit sambil scrolling sosial media. Ini masalah yang sering kita alami. Kita nggak bisa fokus, kita nggak bisa langsung mengerjakan tugas di saat itu juga, kita nggak bisa belajar di saat itu juga. Maka dari itu aku buat video ini. Langsung saja kita masuk ke bab yang kedua. Bagaimana ketika kamu memiliki alasan yang kuat untuk belajar dan bekerja bisa meningkatkan fokus kamu. Ketika kamu memiliki alasan yang kuat kenapa kamu harus belajar atau bekerja, fokus kamu itu akan meningkat secara signifikan. Sebagai contoh, ketika aku dulu waktu ngajarin skripsi, aku kan punya tujuan, punya alasan, aku ingin wisuda, aku ingin lulus di perkuliahan tersebut. Itu alasan yang cukup kuat kenapa aku ingin mengerjakan skripsi. Nah, ketika aku mulai agak males dalam mengerjakan skripsi, aku selalu ingat bahwa, aku punya alasan kuat, aku ingin wisuda, aku ingin lulus, aku nggak boleh gampang distraksi. Itu contoh simpelnya ya. Juga, aku pernah dalam kondisi di mana aku ngerasa kehilangan arah, capek duduk untuk belajar atau bekerja, aku ngerasa hampa dan juga kosong. Namun, semuanya itu berubah ketika aku menemukan alasan yang kuat untuk setiap tugas yang aku lakukan. Misalnya, ketika aku ingin membangun kebiasaan baik, maka buku Atomic Habits menjadi kebutuhanku, dan aku akan lebih fokus baca buku tersebut. Kenapa? Karena aku memiliki alasan yang kuat, karena aku ingin membangun habit positif, dan aku bisa lebih fokus cuma baca buku tersebut. Setiap aku ngerasa capek atau lelah, aku akan selalu ingat apa tujuan sebenarnya ketika aku ingin melakukan hal tersebut. Maka dengan aku mengingat alasan tersebut, itu akan menambahkan energi yang baru untuk aku untuk lebih semangat lagi dalam menyelesaikan buku yang tadi aku mulai. Maka dari itu kamu perlu menemukan alasan yang kuat kenapa kamu harus belajar ataupun bekerja melakukan hal tersebut. Alasan ini mungkin bisa beragam, tergantung apa yang paling penting bagi kamu. Bisa untuk keluargamu, bisa untuk kebutuhan pribadimu, atau bisa untuk teman-teman di sekitarmu. Aku pernah baca kisah seorang mahasiswa yang awalnya itu berjuang dalam motivasi belajarnya. Namun, ketika ia memutuskan bahwa ia ingin menjadi contoh yang baik bagi adik-adiknya, semuanya berubah. Ia mulai belajar dengan tekun dan akhirnya mencapai prestasi yang luar biasa. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh alasan yang kuat dalam meningkatkan fokus dan juga motivasi. Pastiin kita memiliki alasan yang kuat kenapa kita harus belajar hal tersebut, kenapa kita harus bekerja dengan hal tersebut. Itu bab yang kedua. Sekarang kita masuk ke bab yang ketiga. Pahami dan hindari segala hal yang membuat kita itu bisa terdistraksi seperti HP, sosial media, agar kenapa? Agar kita bisa fokus belajar dan juga bekerja. Kamu pasti pernah pas udah duduk buat belajar atau bekerja, tiba-tiba aja pengen ngerusak HP. Tangan kita tuh kayak udah otomatis ngecek notif, ngecek HP, padahal nggak ada sesuatu yang penting di HP tersebut. Ini karena kita sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Kalau cuma ngecek pesan, ngecek notif, yang akhirnya berujung scrolling sosial media selama 50 menit. Dan ini yang sering banget kita lakukan. Tanpa sadar, waktu yang seharusnya kita gunakan untuk belajar ataupun bekerja ataupun hal produktif lainnya terbuang secara sia-sia hanya karena distraksi awal tadi. Nah, kalau kita sudah paham distraksi awal tadi, kita bisa mencegah hal tersebut dengan sebagai contoh mematikan notifikasi kita atau bahkan kita menaruh HP kita di tempat yang sulit untuk kita jangkau. Dengan harapan kita nggak ngecek-ngecek cuma 5 menit, kita nggak ngecek-ngecek sebentar, yang akhirnya kita bisa belajar lebih fokus, bekerja lebih fokus. Nah, kalau misalkan
pekerjaan kita sudah selesai, kajian kita selesai, barulah kita cek HP tersebut sebagai reward kita setelah menyelesaikan pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya. Lalu yang terdistraksi juga ini maksudnya bukan hanya HP ya. Kondisi meja kita juga kita harus perhatikan. Di saat kondisi meja kita itu kurang kondisif, di saat kondisi meja kita itu berantakan, itu akan membuat fokus kita buyar. Berbeda dengan ketika kita belajar dalam keadaan meja kerja kita itu rapi, itu akan lebih enjoy dan kita bisa lebih fokus. Karena meja yang kotor itu bisa mempengaruhi fokus kita, yang membuat kita nggak nyaman, yang membuat kita ogah-ogahan dalam belajar. Maka dari itu, setiap beberapa hari sekali, pastikan kita membersihkan meja belajar kita. Dengan harapan kita bisa meningkatkan fokus kita, dengan harapan kita bisa belajar lebih nyaman dan juga bekerja lebih nyaman. Karena aku tahu banget, menghindari distraksi seperti HP ke sosial media itu nggak gampang. Butuh disiplin dan juga kesadaran yang tinggi. Namun, aku sangat percaya kita bisa melakukan hal tersebut. Kita bisa menghindari distraksi yang tadi kita alami dengan konsisten melakukan yang tadi aku katakan. Bayangkan, betapa banyak hal yang bisa kita capai ketika kita bisa fokus sepenuhnya tanpa terganggu oleh distraksi tersebut. Skripsi yang mungkin targetnya 6 bulan, kita bisa hanya menyelesaikannya 1 bulan, cuma karena kita menghindari distraksi-distraksi tersebut. Pekerjaan yang mungkin memiliki tenggang waktu 1 bulan, kita hanya bisa menyelesaikannya dalam 1 minggu, karena kita fokus, kita nggak terdistraksi dengan notif, KP, dan semisalnya, dan juga dengan lingkungan kondisi yang nyaman dong. Sekarang kita masuk ke bab yang keempat, kenapa masuk ke dalam mode flow state bisa membuatmu fokus belajar dan bekerja berjam-jam. Kamu pasti pernah akan merasakan satu waktu seolah-olah berhenti dan kamu begitu tenggelam dalam pekerjaan fokus belajar. Hingga kamu sadar berjam-jam telah berlalu. Itulah yang disebut dengan flow state. Flow state adalah kondisi di mana kamu sepenuhnya terlibat dalam aktivitas yang sedang kamu lakukan. Hingga kamu lupa waktu dan segala distraksi di sekitar kamu. Masuk ke dalam mode flow state bisa membuatmu lebih puas, lebih fokus belajar, dan lebih nyaman dan juga lebih produktif. Ketimbang kamu nggak masuk ke dalam mode flow state. Kenapa? Karena di saat kamu masuk ke dalam mode flow state, otak kita itu berada di kondisi otak yang sangat optimal. Kamu nggak terganggu dengan godaan-godaan dari luar, nggak terganggu dengan pikiran-pikiran yang dari luar. Semua energi dan perhatianmu tertuju pada satu hal, menyelesaikan tugas yang ada di depan mata. Flow state terjadi ketika kamu menemukan keseimbangan antara tantangan dan juga kemampuan kita. Jika tugas terlalu mudah, kita akan cepat bosan. Jika tugas terlalu sulit, kita akan merasa frustasi. Tapi, ketika tugas tersebut bisa menantang kita, namun masih bisa kita atasi, itulah saat terbaik untuk masuk ke dalam mode flow state. Aku ingat saat aku pertama kali masuk dalam mode flow state di saat aku membuat sebuah naskah video YouTube. Awalnya aku berpikir kalau menulis adalah tugas yang sangat melelahkan dan juga memberatkan aku. Tapi ketika aku menemukan ritme ataupun alur yang tepat, aku bisa berjam-jam di depan komputer untuk menulis sebuah naskah video. Kamu mungkin bertanya, gimana caranya agar bisa mencapai flow state? Yang pertama, pastikan kamu memiliki tujuan yang jelas. Saat kamu tahu apa yang ingin kamu capai, otakmu akan lebih mudah fokus dan juga terarah. Tetapkan tujuan-tujuan kecil yang bisa kamu capai satu persatu. Ini akan memberimu rasa pencapaian dan membuatmu merasa semakin termotivasi. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang kondusif. Hindari segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kamu. HP, notifikasi, sosial media, tutup semuanya. Kalau misalkan ada tab-tab di browser, cukup satu aja, sehingga kita bisa fokus ke satu yang paling penting di browser tersebut. Yang ketiga, tantang dirimu sendiri. Ambil tugas-tugas yang menantang, namun masih dalam batas kemampuan kita. Ini akan membuat otak kita tetap terstimulasi dan juga terlibat penuh. Ingat, flow state terjadi ketika ada keseimbangan antara tantangan dan juga kemampuan. Yang keempat, berikan diri kita waktu. Kita nggak bisa instan, kita mungkin bisa merasakan hal tersebut di saat 5 menit ataupun 10 menit. Lalu kita melupakan segala hal di sekitar kita dan kita masuk dalam mode flow state. Seperti kita bermain game, ketika kita asik, kalau seru bermain game, kita akan melupakan segala hal di sekitar kita. Kita akan lebih fokus menyelesaikan apa yang ada di game tersebut di saat itu juga. Dan tiba-tiba sudah 2 jam, tiba-tiba sudah 3 jam. Sama juga seperti kita menonton film, kita mikirnya cuma sebentar, tapi tiba-tiba sudah 1 jam, tiba-tiba sudah 2 jam, kita mengkonsumsi film tersebut. Ketika kita menonton film, kita masuk ke dalam sebuah mode flow state, di mana kita melupakan segala hal di sekitar kita dan kita hanya terfokus di depan kita. Yang keempat, dan kita masuk bab 5, kesimpulan. Setelah memahami berbagai alasan kenapa kita sering kehilangan fokus saat belajar dan bekerja, sekarang saatnya kita menurunkan langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk memperbaiki situasi ini. Yang pertama, temukan alasan. Yang kedua,
Yang kedua, masuk ke dalam mode flow state. Dua ini cukup penting, ini yang paling penting. Kita harus bisa menemukan alasan yang kuat dan juga kita harus masuk ke dalam mode flow state sehingga kita bisa lebih fokus menyelesaikan apa yang ada di depan kita, jadi kita melupakan segala hal di sekitar kita. Biasanya ada pertanyaan, kabar ya? Kasih tolong komentar ya. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, kamu pasti suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.